Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azminifa dengan NPM 2317051028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk jawaban dari kuis Artificial Intelligence di mana saya NPM genap dan menggunakan metode backward chaining. Next itu jadi di sini saya memilih judul untuk sistem pakar menggunakan metode backward chaining dalam mengidentifikasi kandungan senyawa boraks, formalin, rodamin B, dan metanyl yellow pada makanan. Nah, jadi latar belakang dari penelitian saya lakukan adalah yang pertama, ada banyaknya produsen makanan yang menambahkan bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, rodamin B, dan metanyl yellow untuk meningkatkan penampilan, tampilan, dan daya tahan makanan. Kemudian yang kedua itu ada bahan-bahan ini bisa menyebabkan kerusakan organ dalam, kemudian gangguan syaraf, dan bahkan kanker. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium memerlukan biaya dan waktu dan dibutuhkan sistem bantu untuk berbasis yaitu sistem pakar. Dan yang terakhir ada metode backward chaining ini digunakan untuk menyimpulkan jenis senyawa berdasarkan gejala fisik dan makanan yang terlihat. Lalu next dari tujuan sistemnya adalah mengidentifikasi ciri fisik makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Kemudian ada yang kedua itu memberikan dugaan awal untuk mengedukasi sebelum uji laboratorium. Dan yang ketiga ada memanfaatkan metode backward chaining sebagai teknik penalaran berbasis aturan. Oke, lanjut dari komponen dari sistem pakar sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama ada knowledge base atau basis dari pengetahuan, yaitu apa gejala makanan dan aturan if juga then yang digunakan. Yang kedua ada inference engine atau mesin inference-nya, yaitu menelusuri hipotesis ke fakta atau backward-nya. Nah, yang ketiga ada user interface, di mana user interface itu adalah input gejala atau yang kemudian hasilnya yaitu output dugaan zat kimia. Nah, jadi dari study case yang saya temukan ini adalah ada fakta awal yang perlu diketahui oleh sistem. Yang pertama itu adalah C1 yaitu makanan bertekstur kenyal, yang kedua itu makanan tidak mudah lengket, yang ketiga itu ada C3 itu ada warna mencolok, C4 itu ada bau mencurigakan, C5 itu ada tidak rusak walau 3 hari di luar kulkas, C13 itu ada warna merah cerah dan juga mencolok, dan C7 itu ada bau menyengat. Nah, next aturan if atau then yang digunakan di dalam backward chaining itu yang pertama adalah yang kita temukan di dalam study case atau di dalam jurnal yang saya temukan adalah yang pertama, if makanan bertekstur kenyal and tidak mudah lengket and tidak rusak setelah 3 hari di luar kulkas and bau menyengat and warna mencolok, then makanan itu mengandung boraks. Nah, itu aturan yang digunakan di dalam backwardnya. Yang kedua adalah if makanan tidak rusak setelah 3 hari di luar kulkas and disimpan di 15 hari di dalam kulkas and bau menyengat and tekstur daging keras, then makanan itu mengandung formalin. Yang ketiga itu ada if makanan berwarna merah mencolok and warna tidak merata and terasa pahit and meninggalkan bekas warna, then makanan itu mengandung rodamin B. Nah, next itu ada yang keempat ya adalah if warna makanan tidak merata and terasa gatal di tenggorokan and berwarna kuning, mencolok and meninggalkan bekas warna, then makanan itu mengandung metanyl yellow. Dan yang kelima itu ada if makanan berwarna merah cerah dan warnanya menyolok. Yang terakhir itu ada if makanan berbau menyengat dan berbau mencurigakan. Nah, ini aturan if dan then yang didapat ketika kita menggunakan backward chaining untuk mengidentifikasi adanya formalin, rodamin, metanyl yellow, dan bahan-bahan lainnya yang mengandung senyawa buatan. Nah, lanjut ke proses backward chaining yang digunakan. Yang pertama itu kita mulai dengan sistem itu memulai untuk hipotesisnya. Dan hasil yang ditemukan adalah makanan mengandung boraks merujuk pada aturan yang pertama. Kedua itu ada sistem itu mengecek kondisi yang harus terpenuhi, di mana cek pada aturan pertama, apakah makanan itu bertekstur kenyal? Jawabannya adalah ya. Kemudian apakah makanan itu tidak lengket? Jawabannya adalah ya. Kemudian apakah makanan tidak rusak setelah 3 hari di luar kulkas? Jawabannya adalah ya lagi. Dan apakah makanan itu berbau menyengat? Nah, di sini kita temukan tidak langsung tersedia karena kita tuh harus mengecek dulu, cek aturan turunan. Kemudian yang kedua itu ada apakah warna mencolok. Nah, itu tidak langsung tersedia datanya karena kita harus cek langsung turunannya. Kemudian kita di sistem proses backward chaining yang kedua itu yang lanjutan dari ini kita tuh bisa mengecek aturan yang kelima. If makanan berwarna merah cerah, then warna mencolok. Makanan berwarna merah cerah itu ya karena dia termasuk ke dalam ciri-ciri yang tersedia di dalam if dan then tadi. Kemudian maka warna mencolok benar artinya adalah
ketika si makanan itu berwarna merah, then-nya itu warnanya mencolok, berarti, warna mencolok itu maksudnya benar adalah dia itu benar termasuk ke dalam golongan yang teridentifikasi menggunakan senyawa buatan. Kemudian aturan yang keenam, if makanan berbau menyengat dan bau mencurigakan. Nah, makanan berbau menyengat itu ya, kemudian bau mencurigakan itu benar. Maka, if dan then di aturan keenam itu dia itu teridentifikasi masuk ke dalam jenis senyawa yang berbahaya. Nah, lanjut kita mengecek sistem mengecek kondisi yang harus terpenuhi, di mana semua premis atau aturan itu satu telah terbukti. Nah, yang pertama itu ada tekstur kenyal, yaitu benar. Kemudian yang kedua itu ada tidak lengket, benar. Kemudian yang ketiga itu ada tidak rusak setelah 3 hari, benar. Kemudian bau mencurigakan, benar. Itu didapat dari study case ya, dari yang C3, di fakta yang C3. Kemudian warna mencolok, benar. Dia didapat dari fakta yang dari C13. Nah, output yang didapat dari proses backward chaining itu output program. Nah, inputnya itu adalah C1, C2, C5, C7, C7, C13. Nah, output yang didapat setelah kita mengidentifikasi dan menganalisis hasil yang sebelumnya, outputnya adalah makanan mengandung boraks K1. Nah, kemudian dari study case tadi itu kita mendapatkan kelebihan dari backward chaining. Nah, yang pertama itu ada fokus ke hipotesis di mana lebih efisien untuk didiagnosis, yang kedua itu tidak mengevaluasi aturan, semua aturan seperti backward chaining, kemudian itu dapat diimplementasikan secara modular dan dinamis, dan yang keempat itu ada cocok untuk sistem pakar medis, forensik, pangan, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari jurnal atau dari study case yang saya buat ini adalah, pertama itu sistem pakar ini bekerja dengan menelusuri tujuan diagnosis, yaitu apakah makanan mengandung senyawa kimia tertentu, lalu menelusuri ke belakang semua gejala atau fakta yang didapat dengan mendukung kesimpulan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada metode backward chaining, itu memungkinkan sistem untuk yang pertama itu untuk fokus pada hipotesis akhir, dan yang kedua itu ada menurunkan fakta turunan melalui aturan menengah, dan yang terakhir itu ada menyimpulkan secara logis dan bertahap. Lalu, dalam kasus ini, sistem itu berhasil menyimpulkan bahwa makanan mengandung boraks berdasarkan semua kondisi yang terbukti melalui aturan utama dan aturan turunan. Baik, sekian presentasi jawaban kuis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.